Apa yang terjadi padanya, Dok? Maaf, saya harus bicara dengan kalian. Kondisi Bu Ina semakin memburuk. Kita sudah melakukan semua yang terbaik, tapi ini sudah di luar kendali. Tolong, Dok, kami akan melakukan apapun untuk nenek kami. Kita sudah melakukan semua yang terbaik, tapi sekarang hanya waktu yang bisa menjawab. Saya izin pergi. Tapi aku sangat menyayanginya. Apakah ada kemungkinan nenek bisa sehat kembali? Aku tidak siap kehilangannya. Nak, kalian pulanglah terlebih dahulu ke rumah nenek. Kami yang akan menjaga nenek di sini. Kalian tolong istirahat terlebih dahulu ya di sana. Kita tidak mungkin kan pulang ke rumah dalam keadaan nenek kritis seperti ini. Papa tahu kalian sangat mencintai nenek, tetapi kalian juga harus memikirkan diri kalian. Doakan saja yang terbaik untuk nenek. Bumi, tolong antarkan adik dan kakak menggunakan mobil. Pergilah. Istirahat di rumahku. Aku akan menjaga istriku. Baik, kalau begitu. Gitu, Nak. Ya. Dulu nenek selalu ada di sini, menyambut kita dengan senyum dan pelukan. Ya sudah, yuk kita ke kamar nenek saja. Aku tidak siap harus kehilangan nenek, Kak. Tidak siap melepas kehangatan di rumah ini bersamanya, apalagi setiap lebaran. Kenapa harus kayak gini sih? Sekarang kita harus rela melepaskannya. Siapa itu? Paket dari nenek untuk dirinya sendiri. Tapi kan nenek udah di rumah sakit sejak bulan lalu. Bang? Ini kertas apa ya? Apa? Balik jam pasir sebelum membuka buku. Aneh. Apa maksudnya ya? Ada surat. Isinya 5 jam untuk sang cahaya tetap bersinar. Pengorbanan harus dilakukan. Setelah itu, terimalah takdir. Menerima sang cahaya redup atau terjebak dalam kekosongan. Jam pasir selesai. Waktu selesai. Putar jam pasir, putar waktu untuk menemukan jalan sebelum kegelapan menyelimuti. Maksudnya apa? Terus ini apa? Apakah ini catatan milik nenek? Tapi kenapa ada di masa lalu? Ini catatan nenek saat berusia 25 tahun. Tapi mengapa ia begitu menderita? Ini aneh deh. Coba buka halaman selanjutnya, Kak. Hah? Kosong. Cahaya apa itu tadi?
Kalian siapa? Loh, Anda juga siapa? Dan kenapa Anda bisa masuk sini? Tapi kak, wajahnya seperti nenek saat masih muda. Ini buku yang tadi malam sudah aku tulis. Sudah aku buang ini. Kenapa masih ada di sini? Hei, tenang. Keadaan ini memang aneh. Kami pun bingung dengan kejadian saat ini. Sebentar, Anda bilang buku ini milik Anda. Apakah Anda bernama Ina? Dan mungkin suami atau kekasih Anda bernama Chandra? Ya, itu benar. Kenapa kalian mengetahui itu? Anda adalah nenek kami. Namun bagaimana caranya? Kak, itu tahun 1975. Berarti dia... Kalian adalah cucuku. Apa maksudnya ini? Aku tak percaya. Itu benar. Kami hidup di tahun 2025. Aku masih tidak percaya ini. Namun kalau benar, bagaimana masa depan itu? Apa aku bahagia? Apakah aku dicintai? Di masa depan, nenek sedang kritis karena penyakitnya sejak lama. Maaf untuk mengatakan hal ini. Mungkin Anda sendiri tahu persisnya. Tolong bantu aku dari takdir buruk ini. Nah, Sebentar, kalian jangan bertemu orang lain dulu ya. Sampai saya datang kembali. kamu kemana sih, Ina? Kenapa, Mas? Kira-kira apa ya masalah yang menimpa nenek? Apakah ada hubungannya dengan kondisi nenek yang sekarang? Ya, kita tunggu saja kabarnya. Kita harus menunggu berapa lama lagi? Sudah 4 jam berlalu. Kak, bagaimana sambil menunggu kita menjelajahi kamar ini? Aku penasaran di zaman ini sudah ada apa saja. Boleh. Aku juga merasa bosan. Kak, ini ada buku yang sama persis dengan yang kita temukan. Ini buku catatan milik nenek. Isinya bahkan masih penuh. Isinya tentang kisah cinta kakek dan nenek. Tunggu. Kakek sering menyiksa nenek. Di catatan terakhir hari ini, nenek menuliskan bahwa akhir-akhir ini dia sering bertengkar hebat dengan kakek. Bahkan nenek merasa bahwa kakek itu merasa terobsesi dengannya. Bahkan kakek sering merasa cemburu dengan tukang sayur yang akhir-akhir ini nenek selalu ajak bicara. Dan kakek mengancam akan mengurung nenek lagi jika hal ini terjadi lagi. Dan hal ini telah terjadi ke-6 kalinya. Tadi nenek juga membawa sekatong sayur. Yang artinya Nenek akan dikurung. Jika sekarang adalah tahun 1975, berarti waktu itu posisinya nenek sedang berusia 25 tahun, di mana dia sedang diserang dengan sakit keras, hingga kondisinya lemah seperti sekarang. Ina! Ina! Kemana sih kamu, Ina? Iya, kenapa, Mas? Udah berapa kali Mas bilang, tukang sayur itu suka sama kamu. Masa harus Mas biarin? Kamu hanya terbakar api cemburu, Mas. Memang seperti itu kenyataannya. Kamu dapat menjelaskan kepadaku, Mas. Kamu sudah keterlaluan, Ina. Jernihkan pikiranmu. Berdiamlah di sini. Pikirkan apa yang kamu berbuat. Ini mengerikan sekali. Kita harus melawan nenek. Ayo, kakek sudah pergi. Nek, apakah nenek di sini? Hah, ini dikunci.
Gimana cara bukanya ya? Oh, aku baru ingat. Nek, ini tidak apa-apa. Kami akan membantumu keluar dari sini, Nek. Kami akan menjagamu. Ayo kita keluar dari sini. Hati kalian begitu murni, kenapa kalian bisa melakukan itu? Kami sangat menyayangimu. Kami tidak ingin kamu tersiksa. Anak-anak, kalian tidak tahu apa yang telah aku lalui. Kami saling mencintai, aku tidak bisa lepas darinya. Suamiku adalah pria baik. Nek, kami tidak akan membiarkan kakek menyakitimu lagi. Cinta tidak seharusnya menyakitimu, Nek. Anak-anak, dengan adanya kalian di sini, kalian telah menyelamatkanku, membuatku yakin dari cinta yang sesakit ini tetap akan mendapatkan cinta yang terbaik pada saat akhir. Akhirnya kalian adalah bukti. Nek, ayo kita pergi dari sini. Jangan bertemu kakek lagi. Kumohon. Aku akan tetap menjalani takdir ini. Kita tidak bisa mengubah takdir. Pikirkanlah masa depan kalian. Kakek, Cepatlah kalian pergi ke kamar sebelum kakek datang sini. Ina, maafin Mas ya. Sebenarnya Mas gak mau kasar sama Ina. Mas cuma pengen Ina berpikir lebih jernih lagi. Iya, Mas. Maafin Mas ya, Ina. bagaimana ini, Kak? Nenek tidak mau pergi. Aku tak akan kuat melihat badan nenek sudah selemah itu sejak muda. Bumi, kamu kenapa santai sekali? Aku sedang memikirkan apa yang terjadi. Kak, waktu kita hanya 5 jam di sini sebelum kita terjebak. Kau tidak ingat surat di jam pasir tersebut? Aku menolak untuk menyelamatkan nenek. Iya benar. Biarkan takdir berjalan sebagaimana mestinya. Bumi, apa kau tidak menyayangi nenek? Apa kau tidak ingat betapa indahnya masa kecil kita dulu bersama dia? Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membuat nenek tidak mengalami sakit keras selama puluhan tahun. Dan bahkan kita tidak perlu menyaksikannya ia kritis seperti tadi. Kak Bumi, ayolah, jangan keras kepala. Kak ini benar-benar tidak mengerti ya. Waktu kita cuma 5 jam di sini. Artinya cuma ada 1 jam lagi. Kita mau bawa nenek kemana dalam waktu 1 jam? Kak, kita bisa menyusun rencana. Kita ini keluarga, kenapa kamu begitu kasar? Pasti ada jalannya. Lalu setelah nenek pergi, apa yang akan terjadi? Kita akan menghilang dari dunia ini. Apabila nenek tidak mempunyai anak bersama kakek, maka kita pun tidak ada. Aku yakin nenek sudah menerima takdirnya. Aku pun yakin keluarga kita hingga saat ini sudah penuh cinta. Meskipun nenek sedang sakit, biarkan nenek tidur dalam ketenangannya. Masa depan sudah ditentukan. Tapi Bumi, aku tak akan tega melihat nenek mengalami sakit separah itu selama puluhan tahun. Ia pun meminta tolong kan sebelumnya. Kak Bumi benar, Kak. Kita tidak bisa mengubah takdir yang telah ada. Biarkanlah alam bekerja sesuai dengan alurnya. Ini adalah takdir yang ia pilih. Kak, ayolah jernihkan pikiranmu. Kita juga mempunyai orang yang kita sayangi di dunia kita. Ada ayah, ibu, paman, bibi, teman, dan bahkan kita akan menikah nantinya. Ayolah, jangan larut dalam kesedihan. Baiklah, ayo kita kembali. Baliklah jam tersebut. Siapa itu? Ibu. Halo Ibu. Nak, nenek kalian sudah berpulang. Ayo kalian ke rumah sakit. Hah? Nenek sudah tiada. Iya ya, kami segera sana. Kawan nanti badai kan datang
akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Nah, sebelum nenek kalian kritis, kalian menitipkan ini kepada Bibi. Sama-sama juga nih. Cucu-cucu tersayang, aku tahu usiaku tak lama lagi, dan aku harus memberitahu kalian kebenarannya. 50 tahun yang lalu, aku dikunjungi oleh ketiga orang cucuku. Mereka ingin menyelamatkanku dari suamiku, tetapi aku menolaknya. Suamiku bukanlah pria jahat seperti yang kalian pikirkan. Pria yang aku tulis di catatan itu adalah si tukang sayur. Ini sate berapa? 100 perak. Ini tembel dua ya? Nggak ada. Ini jadi berapa ya, Mas? Itu mah buat Neng mah gratis aja udah. Makasih ya, Mas. Iya. Ini nggak sekali nih terang ini. Oh, nggak usah, Mas. Ini buat Neng aja udah nggak apa ambil. Makasih ya. Oke. Ini jadi berapa, Mas? Itu 200 perak. Kok buat dia gratis sih, buat kita enggak? Makanya nggak usah banyak komen. Buat dia mah spesial. Aku telah berselingkuh dengannya, dan dia sering menggunakan kekerasan kepadaku. Semua yang terjadi, penyakitku, dan mengapa aku begitu sakit adalah karenanya, bukan suamiku. Dia ingin membunuh suamiku melalui sayur itu. Namun, akulah yang memakannya pertama kali. Aku takut mengakui dosa ini kepada suamiku. Aku takut semuanya akan hancur. Apakah kalian pikir kalian bisa mengubah takdir? Semua ini sudah tertulis. Tidak ada yang bisa menghindari apa yang sudah terjadi. Mungkin ini memang cara Allah mengungkapkan kebusukanku. Aku bukanlah nenek yang baik. Namun percayalah, kalian tetaplah orang yang paling aku cintai. Maafkan aku. Tapi semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Kita punya detik ini sekarang juga, karena semua yang kau cinta